Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media pada seri Belajar Kode Igniter 4. Bagi teman-teman yang ketinggalan, silahkan ikuti dulu tutorial-tutorial sebelumnya di playlist channel YouTube Coding Media tentang belajar framework Kode Igniter 4. Oke, pada video sebelum-sebelumnya kita sudah berhasil ya create data grup kontak dengan menggunakan modeling data atau ibaratnya ORM bawaannya CA4. Kita juga berhasil menyelesaikan tutorial bonus untuk hapus data sementara dengan soft delete dan juga kita bisa restore datanya. Nah, kemarin ada yang tanya nih, kan kita sudah membuat halaman loginnya, kita juga sudah bikin logout dan juga pembatasan akses. Cuman user yang login di sini ini masih statis teman-teman, nama di sini ya. Kita bisa cek itu di views, app views, kemudian layout, kemudian default. Nah, di bagian di sini ya, kita masih statis tulis manual. Ini pengennya kita namanya dinamis sesuai dengan nama yang ada di tabel users. Bagaimana caranya? Sebenarnya ada banyak cara, cuman kita mau bikinnya itu di helper. Jadi kalau teman-teman ikuti tutorial coding yang Kode Igniter 3 pasti tahu ya tentang helper dan juga library. Di sini nanti kita mau pakai helper nih, custom helper untuk menampilkan data nama ini dinamis sesuai user yang terlogin. Oke, langsung saja. Coba di sini kita cari menu helper dokumentasinya. Nah, kalau di sini ini helpernya helper bawaan dari C4 ya, kita tinggal pakai. Ini contoh-contohnya. Cuman kita mau custom helper sendiri nih. Caranya bagaimana? Di sini ada sebuah folder helpers ya. Di dalamnya app kita bisa bikin new file. Kita namakan helpernya yaitu custom. Cuman ini mirip C3 ya. Jadi nama helpernya harus diakhiri underscore helper, kemudian .php. Kemudian kita tinggal bikin function biasa. Jadi bedanya helper dan library adalah kalau di helper itu kita function biasa, kalau di library itu kita kelas ya. Jadi kelas ada function-function, secara tidak langsung dia menjadi objek dan juga metode. Di sini saya bikin function baru namanya user login. Kemudian kita bisa panggil yang untuk DB-nya ya. Di sini kita mau panggil datanya lewat query builder biasa. Kita jalankan query builder where session ID ya. User ditampilkan where session ID yang terlogin. Fieldnya ID user. Oke, coba seperti ini. Kemudian di sini kita panggil. Oh ya, sebelum kita panggil kita perlu daftarkan dulu ya. Nah, kita bisa panggil helpernya di sini ya. User login. Kemudian karena di sini dia itu get row dari users, maka kita langsung bisa panggil field namanya nih. Field ini sudah bisa langsung dipanggil ya. Berarti name user fieldnya. Kemudian kita cek lagi di sini. Oh ya, di sini karena function ya, kita panggilnya variabel, maka di sini nggak lagi properti tapi variabel juga. Di sini variabel, oke seperti ini. Kemudian ini kita harus load nih teman-teman. Kita cek aja di bagian base controller ya. Di sini ada helpers, protected helpers. Ini kita bisa tambahkan custom seperti ini.
Jadi nama helpernya underscore helper.php-nya nggak usah ditulis. Jadi yang dideteksi adalah yang pertama nih teman-teman, custom seperti ini. Kita copy ya. Soalnya base controller ini dia yang mengextend gawe dan home. Sedangkan di groups ini kita nggak pakai base controller ya. Oke, kita coba aja yang dashboard. Nah, dashboard ini berhasil ya, ini berganti ya. Namanya Steven. Yang gawe pun berhasil, cuman kalau kita klik yang group kontak dia ada error nih. Nah, nggak terdefine. Kenapa? Karena di sini ini kita settingnya protected helpers itu di base controller. Jadi controller yang mengextend base controller dia bisa terload nih. Sedangkan kalau kita semisal yang di resource presenter bagaimana? Kita bisa copy ini yang di protected helper ke groups di sini ya. Nah, di sini di bagian sini kita bisa tambahkan nih teman-teman. Seperti ini ya. Jadi di load lagi yang dia tidak mengextend base controller. Kita coba. Nah, di sini bisa teman-teman. Tampil ya. Atau kalau semisal teman-teman mau load satu-satu di function juga bisa. Caranya kalau kita protected helper nih seperti ini, semua function bisa meload ya. Kalau misal kita mau load satu-satu, caranya gimana? Di bagian functionnya ini kita kasih aja helper function seperti ini, kemudian nama helpernya apa? Misal custom seperti ini ya. Ini sudah saya komen, kita coba refresh. Nah, dia tetap tampil, cuman nanti ditambahnya dia nggak mau tampil nih karena belum terload, harus di load satu-satu lagi, helper seperti itu ya. Cuman kita lebih enaknya itu langsung di sini aja, jadi sekali load. Kalau yang mengextend base controller kita langsung di sini setting. Oke, seperti ini ya. Kita di sini juga sudah bisa. Dan ada lagi cara meload helper untuk yang mengextend resource presenter atau resource controller. Jadi tadi yang bagian controller yang mengextend base controller, contohnya ada di home, ini kan mengextend base controller sama gawe ya, mengextend base controller, kita bisa load helpernya langsung di base controllernya di sini ya. Nah, sedangkan kalau semisal controller kita itu contohnya yang groups, ini kan bukan mengextend base controller tapi di resource presenter ya. Ini kita tambahkan di sini. Nah, semisal kita punya banyak nih nanti controller yang mengextend resource presenter biar dia tidak load satu-satu di controllernya. Caranya bagaimana? Kita juga bisa langsung taruh di sini nih teman-teman. Di resource presenternya. Di sini kan menggunakan namespace kode igniter RESTful resource presenter. Kita bisa cari di dalamnya vendor, kemudian di kode igniter 4, kemudian di dalamnya framework, kemudian di dalamnya system, kemudian kita cari RESTful, kemudian di sini ada resource controller sama resource presenter. Kebetulan kita pakai yang resource presenter dulu, sama saja ya. Yang resource controller juga nanti juga bisa. Nah, di sini yang dari group ini kita copy, lalu kita komen. Di sini ketika kita load groups kan ada error nih. Kita bisa taruh di dalamnya resource presenter di sini ya, di dalamnya kelas, dan dia juga bisa terload. Jadi nanti kalau kita punya controller yang mengextend resource presenter, langsung saja nggak perlu deklarasikan di controllernya, cukup di sini. Oke, ini kan Steven Nur ya yang login. Kita coba logout. Kita coba login lagi. Yang lain, nah di sini berganti ya namanya ya, berganti. Tadi kalau yang ini berganti juga. Jadi kita sudah berhasil menampilkan data user dinamis sesuai session terloginnya. Caranya tadi kita bikin file custom underscore helper.php di app, kemudian helpers, kemudian isinya seperti ini untuk menselect data users dengan query builder, di mana where-nya itu ID usernya sesuai dengan session yang kita simpan. Kemudian kita get, kemudian kita get row.
Sehingga di sini kita bisa langsung panggil user login kemudian nama field yang ada di tabelnya. Tetapi tadi di base controller kita perlu load dan juga di groups karena dia tidak mengextend base controller tapi resource presenter, maka di sini kita tambahkan juga protected helper untuk meload custom helper tersebut. Oke, semoga cukup jelas. Jangan lupa subscribe dan share jika bermanfaat. Sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy coding!